Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana Ustadz Anwar, sehat? Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Ketemu lagi Iya. di sini lagi. Di sini lagi. Di channel ini lagi. Di channel ini lagi. Jangan jauh-jauh dah pokoknya dari channel ini dah. Ya, Insyaallah manfaat. Ya mudah-mudahan juga senantiasa buat yang menonton dan juga keluarga Ustadz Anwar. Amin, amin. Biar baik, biar sehat, Amin. umur dalam perlindungan Allah. Amin. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Begitu juga doa yang sama buat antum semua. Amin, Mudah-mudahan sehat walafiat, lahirannya dimudahkan. Amin ya Allah. Ya kan, anak-anaknya jadi keturunan yang saleh, salihah. Amin ya Allah, amin. Pihaknya Habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang terpenting, sehat walafiat mahal. Apalagi musim kayak gini nih, masya Allah, Sat. Apa namanya? Dingin. Dingin. Oh, makanya pakai baju begini minta maaf deh. Iya, gak Ya apa-apa. kan? Tambah keren. Kata orang Ustadz zaman sekarang harus keren katanya. Wah, harus. Kata orang. Tapi sebenarnya nggak harus sih sebenarnya. Terserah mau. Ya kan? Karena fashion itu juga diajarkan Nabi juga kan. Iya, fashion diajarkan Nabi. Makanya ya mudah-mudahan Harus deh. rapi, bersih, cakep. Betul, betul, betul. Wangi lah. Wangi. Betul, betul. Aduh. Ya, masya Allah, masya Allah. Jadi gimana nih? Barengan begini. Barengan. Ini nandanya sehati. Oh iya, benar-benar. One love, one heart. One heart. Ya Allah. Satu cinta, satu hati. Udah kayak Honda. Amin, amin. Dan mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah. Amin. Yaumil qiyamah kita bisa di sini kumpul. Besok di yaumil qiyamah kumpul sama Nabi. Insyaallah mudah-mudahan. Allah, mudah-mudahan ya. Amin, amin. Kopi nih, Tat. Oh, dikodein kopi kita nih. Bismillah. Ayo, fadhil dong. Alhamdulillah. Malam-malam dingin, kopi ajib. Iya, kopinya enak, pekat, hitam. Tuh. Amin, amin. Tapi kurang jahe kayak kemarin ya. Ini emang perlu dipesan kali. Perlu dipesan. Ya gak? Tapi khas di sini kopinya enak. Ini yang bikin berarti. Yang bikin ikhlas insya Allah. Yang bikin ikhlas. Ada. Cakep dah pokoknya. Jadi tambah gacor kita ngomong. Gacor. Oh iya, semakin lancar nih. Makanya mudah-mudahan apa yang kita ucapkan yang manfaat, pahalanya juga buat yang ngasih kopi. Yang bikinin kopi. Ya Allah. Anda mau ngomongin apa nih saat datang kemarin? Pokoknya yang intinya bisa memberikan manfaat, bisa kasih apa namanya, ini loh apa namanya, yang bikin orang tanya-tanya bisa kejawab gitu. Iya. Ini juga sih Ana ada keresahan hati ini. Keresahan hati ya, berawal karena di zaman sekarang kayaknya kita nggak bisa lepas dari handphone, gadget ya. Medsos. Di media sosial, kemudian terutama di YouTube nih, Sat. Yang keresahan kita perihal agama tentunya nih. Iya, memang kita mau apa lagi kalau bukan yang ngurusin agama ya. Iya benar. Iya kan, dalam artian apa namanya, kita pengennya ya selalu hidup kita itu berkaitan dengan selalu agama gitu. Apalagi kita kadara penuntut ilmu dan penikmat ilmu. Kita ini santri ya gak? Walaupun ya santri sebenarnya belum pantas kali ya. Iya, jadi ada keresahan karena kita penuntut ilmu ya. Ada pertanyaan yang berawal aneh nonton dari handphone, tepatnya di YouTube lah gitu ya. Ini ada bahasa atau ada omongan atau katakanlah pendapat dia, ada yang mungkin dikatakan dia berdasar atau nggak berdasar. Ada seseorang, sebutlah katakan dai, dia terkenal, dan juga ada seseorang yang public figure atau tokoh artis atau seniman lah, seorang perempuan. Kalau dai-nya ini seorang laki-laki gitu. Seorang laki-laki. Waduh. Seorang laki-laki. Dan ini viewersnya banyak. Besar. Di kalangan milenial ataupun di kalangan Gen Z atau generasi Z.
Waduh. Generasi Z tuh setelah kaum milenial. Oh, keren juga nih. Iya enggak? Keren juga bahasanya. Ini omongan dia cukup meresahkan aneh. Apa sih kebenarannya gitu? Makanya aneh mau mencari pembenaran atau mencari Bukan jangan pembenaran dong, kebenaran. Kebenaran. Gitu. Adakah dasar atau dalilnya di dalam kitab-kitab gitu kan, atau di dalam mazhab Syafi'i tentunya ya. Ini seseorang dai ini mengatakan apakah tentang hukum menikah, apakah boleh seseorang muslim menikah dengan non muslim, begitu. Seorang dai tersebut. Kemudian juga seorang yang public figure tersebut mengatakan juga dia seperti ada didikan kepada anaknya, dia ngomong boleh seorang Yahudi atau Nasrani menikah dengan seorang muslim. Nah, jadi yang saya pengen tanyakan kepada antum, apakah boleh gitu? Apakah boleh pernikahan tersebut? Sebelum kita jawab mungkin anak kasih pendahuluan. Penting bagi setiap orang muslim, kita harus tahu kalau mengatakan berkaitan dengan agama, maka jangan gampanglah ngambil pendapat sebelum di cross check dulu. Ya kan, apalagi di zaman yang penuh dengan medsos ini, ya kan, penuh dengan medsos, di mana-mana orang di kamar sendiriannya temennya HP, ya kan. Maka kalau dalam urusan agama penting harus di cross check dulu. Jangan kita mau terima mentah, ternyata ini orang bukan faknya dalam urusan itu, bukan bidangnya. Contoh yang gampang, orang ekonomi terus mengatakan tentang ekonomi, kita senang, ya kan. Orang hukum ngomong tentang hukum, ya gak? Dia pendidikannya hukum, dia ngomong hukum, kita senang, ya gak? Orang yang tata negara tuh, orang ketatanegaraan, ya gak? Kayak seperti apa namanya, Anda sering nonton RH Channel, gitu. Ya kan, Refli Harun, dia ngomong memang tentang itu, memang dia bidangnya. Ini ya Sate, mantakal lama bigarifan nih atau bil ajaib. Itu terjemahkan antum. Orang yang berkata dia bukan pada bidangnya akan menimbulkan suatu keanehan gitu ya. Iya, akan timbul keanehan, tapi justru zaman sekarang yang aneh banyak diikuti. Iya. Aneh salah juga kan? Salah. Makanya ada yang ngomong kalau ente pengen viral gampang, ngomong ngomong dengan perkara yang menyimpang dengan yang benar. Baru ente viral katanya. Gitu kan, serem. Jadi seperti itu yang terpenting. Jadi urusan agama yang ngomong ya tanya dulu sama mereka yang belajar ilmu agama. Ya, jangan asal comot-comot lihat di medsos, siapa yang ngomong nggak diperhatikan. Iya benar. Ya kan, nggak diperhatikan. Itu yang pertama yang perlu dihimbau bagi setiap orang muslim. Iya. Ya kan. Harus pintar memilah-milih gitu kan. Baru adapun kalau tentang hukum, bagaimanakah seorang muslim menikah dengan kafirah, orang muslim menikah dengan orang kafir, ya kan, seorang perempuan yang kafir, ya kan, ataupun seorang muslimah nikah dengan orang laki-laki yang kafir. Itu semua ada hukumnya? Ada semuanya, ada perinciannya hukum. Ulama sepakat semuanya, udah kepastian ini, dalam artian jumhur. Iya, jumhur ulama sudah nggak bisa diganggu gugat. Kalau laki-lakinya kafir, yang perempuan muslimah mutlak haram. Ya kan, mutlak haram. Jadi nggak usah bahas itu dah. Yang ini udah nggak bisa diganggu gugat. Berarti tadi kita ulangi lagi, seorang yang orang muslimah. Orang muslimah, perempuan muslimah. Perempuannya berarti Islam. Dia nikah dengan Orang laki-laki yang kafir. Mutlak haram. Mutlak haram. Jangan tanya-tanya lagi nih. Udah. Mutlak haram. Berarti Jangan. Yang sebaliknya ada ketentuannya. Sedangkan kalau sebaliknya, yang laki-laki muslim, yang perempuannya kafir,
ya kan? Iya. Maka kita lihat dulu orang kafir ini banyak, Oh, kriterianya itu banyak. benar. Yang menjadi perbedaan pendapat antara ulama yaitu adalah kitabiyah. Kitabiah. Mm-mm. Bisa dijelasin Ustaz, definisi kitabiah? Jadi kitabiyah ini seorang wanita mungkin beragamakan Yahudi atau beragamakan Nasrani Iya, iya, iya. yang mengikuti kitab daripada Taurat ataupun Injil. Injil. Itu kategori kitabiyah. Selain itu nggak bisa Nggak namanya kita bahas boleh atau tidaknya, udah mutlak. Hmm, Ya kan? Dalam ayat Al-Qur'an la tankihul musyrikati hatta yu'min. iya. Itu ayat Al-Qur'an. Jangan kalian menikahi seorang perempuan yang musyrik. Ya, sampai kapan? Sampai dia masuk Islam, sampai dia beriman. Itu ayat Al-Qur'an. Nggak bisa diganggu gugat. Ya nggak? Yang jadi perbedaan pendapat yaitu seorang muslim menikahi seorang kafirah tapi kitabiyah. Iya. Yaitu seorang perempuan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Ini yang menjadi perbedaan pendapat. Apa itu, Ustaz? Jadi kalau ini Yahudi atau Nasrani, memang ulama, ya kan, jumhur ulama mengatakan boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan kitabiyah Yahudi atau Nasrani. Walaupun makruh hukumnya. Iya. Hukumnya makruh. Sayyidina Umar bin Khattab tidak suka itu. Sayyidina Umar bin Khattab tidak suka meskipun tidak sampai derajatnya ke haram. Ya gak? Itu intinya dalam kitab Al-Imam Nawawi di Minhaj pun disebut di situ bahwa boleh tapi hukumnya makruh. Makruh. Hukumnya makruh. Iya. Akan tetapi bolehnya ini dengan syarat. Berarti ada syarat, Ada syaratnya. ketentuannya ya. Jadi jangan asal tuh ya. Makanya yang berkembang, yang sering Anda dengar dari medsos, itu cuma ngomong boleh aja. Iya, memang itu. Makanya aneh resahnya seperti itu gitu. Akhirnya bukannya memberikan solusi, malah justru bikin gaduh kalau menurut saya. Iya. Bikin kerancuan. Dan orang yang awam ketika dikatakan boleh, dia pukul rata, ya boleh. Makan mentah-mentah udah. Iya, makan mentah-mentah, sehingga mungkin public figure tersebut yang mengatakan dia mendidik anaknya tuh, yang Anda bilang boleh nikah sama orang Yahudi atau Nasrani, berbeda agama sama orang Islam. Padahal ada ketentuan. Ada ketentuan. Kalau dia orang keturunan Israel, Bani Israel, keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihis salam. Salah satunya tuh. Ya kan? Jadi diantaranya itu kalau dia ini keturunan Israel, Iya. ya gak? Ini biar Ada kitabnya nih, biar apa namanya? Nggak kata-katanya. ada sumber Ada sumbernya. Ada marjanya. Ada ininya. Wa ammal Israiliyatu fasyartu alla yu'lama anna aba'aha dakhalu fi dzalika ad-din ba'da bi'tsatin tansakhahu, ya kan, tansakhuhu sawa'un tahaqqaqa dzalika am syakka fihi. Jadi kalau dia ini Bani Israel, keturunan Bani Israel, perempuan ini adalah apa? Keturunan Bani Israel. Maka syaratnya tidak diketahui, ya kan? Tidak diketahui nenek moyangnya itu tatkala masuk agama baik Yahudi, yaitu masuknya itu di kapan, di saat kapan. Kalau dia masuknya diketahui di zamannya Nabi Allah Isa, berarti syariat sebelumnya sudah dihapus. Iya. Ya kan? Maka kalau yang seperti ini nggak sah. Jadi mesti benar-benar tahu silsilah. Silsilah baik historinya juga gimana harus leluhurnya. tahu. Pokoknya syaratnya nggak boleh ada salah satu ataupun nenek moyang yang awal orang beragamakan itu. Ya enggak? Dia enggak
nggak ketahuan masuknya di saat agama itu sudah terhapus. Ya, kalau dia Yahudi, bukan masuk Islamnya nenek moyangnya awalnya itu di zamannya Nabi Allah Isa. Ataupun Nasrani masuk daripada Nasrani ya bukan di zamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau memang diketahui nenek moyangnya ternyata masuk agama tersebut, ternyata setelah dihapusnya agama yang dia anut, maka nggak sah. Keturunan ke bawahnya nggak sah. Ya. Ini kalau Bani Israel. Terus bagaimana cara kita mengkonfirmasi keturunan tersebut? Sangat-sangat. Apakah kita kembali ke orang Bani Israel? Yang kita susah. Sangat mustahil kalau buat zaman sekarang. Maka ulama mutaakhirin itu beliau itu memuktamadkan pendapatnya. Jadi mereka itu berpegang teguh dengan ini. Muslim, orang laki-laki yang orang Islam, Muslim pengen nikah dengan orang Bani Israel, baik itu Yahudi atau Nasrani, harus itu pihak perempuan bawa bukti bahwa semuanya murni. Ternyata memang betul mereka itu nenek moyangnya yang beragamakan Yahudi yang pertama itu masih di zamannya Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. Berarti mesti meneliti. Iya, harus diteliti banget. Bahkan juga syaratnya apa? Pokoknya intinya di apa namanya tadi? Di silsilah itu tadi harus diketahuan tuh. Iya. Ya kan? Ketahuan. Oh, memang betul di zamannya Nabi Allah. Berarti kalau untuk zaman sekarang katakanlah ada SK surat keterangan pohon silsilah atau pohon nasab gitu. Iya, pohon nasab. Bukan hanya pohon nasab. Bukan hanya pohon nasab. Tapi harus tahu memang betul nggak beragamakan. Ya kan? Masuk agama itu di saat apa? Di saat zamannya Nabi Allah Isa atau di zamannya Nabi Allah Musa. Atau bahkan di zamannya Nabi Muhammad. Iya. Itu harus tahu. Kalau dia orang Yahudi ternyata dia Yahudi ternyata orang yang beragamakan Yahudi itu apa? Nenek moyangnya dia ternyata dia masuknya di zamannya Nabi Allah Isa, gagal. Batal. Ya enggak? Begitu juga kalau dia Nasrani. Nenek moyang yang awal masuk Nasrani itu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam batal. Iya. Batal. Ini kalau dia ini Bani Israel. Adapun selain Bani Israel bagaimana? Ada lagi tuh? Iya, kayak seperti orang Indonesia. Umum deh, semua Indonesia itu bukan Bani Israel. Ya kan? Orang Indonesia mau Jawa, Batak, Betawi apapun. Ya enggak? Dia harus sampai diketahui juga kayak seperti tadi. Silsilahnya nenek moyang yang pertama masuk, kalau dia masuk ke agama Yahudi, harus ketahuan masuk di agama Yahudi tersebut nenek moyangnya ini itu di saat zamannya Nabi Allah Musa atau bukan. Bahkan kalau pendapat yang azhar yang lebih unggul itu syaratnya harus bukan di zaman tatkala agama tersebut terhapus dan diselewengkan. Iya. Ya enggak? Walaupun di zamannya itu di agama yang lain belum datang ataupun syariatnya Nabi Allah Isa belum datang, Nabi Isa belum diutus. Tapi di sini ada masih penyimpangan, tetap tidak sah. Ya enggak? Tidak sah. Berarti benar-benar yang murni. Iya. Betul murni udah. Jadi kayak kalau dia Nasrani, dia masuknya ini nenek moyang yang pertama masuk Nasrani ini dia harus di mana? Di zamannya Nabi Allah Isa. Iya. Dan belum datang penyimpangan. Walaupun ada yang lawan kata daripada pendapat azhar, yaitu nggak apa-apa, yang penting agama tersebut belum terhapus. Tapi harus begitu, dicari. Maka kata ulama, ya kan, di zaman kita nikah dengan kitabiyat fi waqtina hadza muta'adzirun wa muta'assirun. Sulit. Ya enggak? Ini pendapat yang memperbolehkan.
Tapi syaratnya begini. Iya. Di dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan juga nih yang nonton biar paham gitu kan. Biar paham dan bisa kita aplikasikan gitu kan. Iya, jangan sampai anak kita atau keluarga kita dia sudah pacaran, dia udah ada rasa suka, tapi sama orang yang non muslim. Betul. Jangan korbankan agama. Iya, Iya kan? jangan korbankan agama. Jangan korbankan agama. Nabi mengatakan innama huwa lahmuka wa damuka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama itu dagingmu dan juga darahmu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kebalik gitu. Apa namanya, damuka dulu baru lahmuka. Itu pokoknya intinya seperti itu Nabi mengatakan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ini darah daging kita. Nggak mungkin bisa diganti gitu loh. Iya. Iya nggak? Harga mati. Harga mati udah. Ini yang patut dinyatakan harga mati ya ini. Iya. Jangan sampai salah kaprah itu udah. Ini pendapat yang pertama yang memperbolehkan, ya kan? Yang memperbolehkan tapi hukumnya makruh. Iya. Itu tadi di dalam kitab apa tadi? Ada di dalam kitab As-Sirajul Wahhaj. Syarah daripada kitab Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi. Masya Allah. Jadi ini kitab klasik, kitab yang diakui sama ulama. Iya. Ya kan? Diakui sama ulama. Kalibernya tinggi. Kalibernya tinggi, betul. Itu pertama yang mengatakan boleh meskipun dimakruhkan. Iya. Mungkin bisa di ini ya, bisa insyaallah penonton pun insyaallah paham ya. Paham, jelas ya kira-kira. Kalau nggak jelas diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi, ya. Agar paham gitu kan. Nanti juga kan kita biasanya kalau ada yang belum paham kita di deskripsi atau di apa? Ntar mungkin di deskripsi ataupun di belakang video, ya kan, di belakangnya sebelum kita selesaiin kita biasanya menyebutkan nama kitab terus kita tulisin kitabnya namanya dalil-dalilnya. Ada lagi satu tambahan ya? Iya, ada tambahan, yaitu pendapat yang kedua. Yang tidak memperbolehkan. Iya. Dan ini yang berpendapat bukan kelas ulama. Maksudnya bukan kelas ulama dalam artian ini bukan orang-orang yang masaknya ulama-ulama yang masaknya jauh dengan Nabi Muhammad. Tapi ini langsung muridnya Nabi Muhammad. Walaupun yang tadi yang memperbolehkan pun muridnya Nabi Muhammad. Artinya sahabat gitu. Sahabat. Yang pertama kan pendapatnya Sayyidina Umar. Ya kan, pendapatnya Sayyidina Umar yaitu memperbolehkan akan tetapi makruh. Ini putranya justru berbeda. Oh, putranya. Putranya beliau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau Sayyidina Abdullah ibnu Umar la yara dzalika. Beliau enggak berpendapat, ya tidak berpendapat sama dengan ayahnya. Iya. Ya kan, enggak boleh kalau beliau. Ya kan, enggak boleh. Beliau mengambil dalil dari wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Iya. Ya kan? Janganlah kalian menikahi perempuan musyrikah yang musyrik sehingga mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya masuk Islam. Jelas tuh nasnya dari dalam Al-Qur'an. Dan beliau mengatakan, ya kan, memberikan daripada penjelasan tentang ayat ini, la a'lamu syirkan a'zama min qawliha inna rabbaha Isa. Beliau mengatakan saya tidak mengetahui suatu kesyirikan yang lebih besar daripada ucapannya seorang perempuan yang musyrikah. Yaitu ucapannya apa? Sesungguhnya Tuhan saya adalah Isa. Ya kan? Iya. Sesungguhnya Tuhannya adalah Isa. Ini kan musyrik yang paling besar. Menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pun mengambil dalil daripada ayat Al-Qur'an, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ya kan? Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai
Aulia. Aulia ini kan banyak. Bisa juga dijadikan istri, ya kan? Penolong, ya kan, pembantu, Benar. ya kan, atau teman dekat. Iya. Ini ayatnya Al-Quran. Jadi beliau mengambil dalil dari ini. Ya. Ini sangat Masya Allah. Ya kan? Ini lebih apa namanya? Lebih jelas, terus lebih kayaknya lebih selamat pendapatnya. Iya, kehati-hatiannya Lebih hati-hati. Ya kan, lebih selamat. Sampai-sampai apa? Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni, beliau ini di dalam tafsir Ayatul Ahkam. Oh, karangan beliau ya? Kayak karangan beliau. Ayatul Ahkam. Ayatul Ahkam. Beliau itu memberikan apa namanya? Penjelasan. Ya kan? Dan juga ini Ali Sobuni ulama zaman sekarang. Ulama kontemporer. Ya, tahun 1930 kemudian meninggalnya 2021 baru kemarin. 2021. Iya. Dan beliau salah satu staf guru di pesantrennya Abuya Sayyid Muhammad. Iya, Masya Allah. Dan Abuya Sayyid Muhammad kan kita punya sanad keguruan ke beliau. Ya kan, kita punya guru Abuya Novel itu gurunya Abuya Sayyid Muhammad sallallahu alaihi Sayyid Muhammad radhiyallahu taala anhu nih. Jadi di sini beliau ini memberikan penjelasan. Jadi kata beliau ini tentang masalah ini analisa daripada Syekh Ali Sobuni tentang pendapat daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu mengatakan la'alla ibna Umar kariha zawaja bil kitabiyyati wa mana'a minhu khasyatan 'ala zauji aw 'alal auladi minal fitnah. Barangkali Sayyidina Abdullah ibnu Umar ini tidak menyukai pendapat yang mana seseorang muslim menikahi orang yang kitabiyah. Ya kan? Dan beliau itu melarangnya untuk menikahi. Yaitu apa? Mungkin karena apa namanya? Takut atas seorang suami atau juga atas seorang anak-anak yang akan lahir dari hasil pernikahan tersebut minal fitnah, daripada fitnah. Karena apa? Orang kalau hidup suami istri, kata beliau, hidup sudah suami istri akan menimbulkan ya gak, daya tarik cinta. Semakin cinta kuat, ditakutkan menjadi sebab mulai cenderung seorang suami mulai ada doyong-doyong deh. Iya. Ya kan? Kepada seorang istri dan mengakibatkan kepada agamanya. Kepercayaan ya. Iya, kepada jadi keagamanya. Suatu alasannya ya. Satu alasannya. Dan beliau mengatakan wal aulad yamilu ila ummihim akthar. Iya. Anak-anak itu cenderung lebih sama ibunya, lebih banyak. Ibu, iya. Iya kan? Iya, benar. Mau ngeluh ke ibunya, mau apa-apa ke ibunya. Ini yang khawatirkan, ya kan? Maka kan disebutkan farubbama kana hadza sababan fi ta'atsurihim bidinin nasraniyyati awil yahudiyyati fayakunu hadza zawaj khataran 'alal aulad. Ya kan? Kalau memang ini menjadikan penyebab, ya kan? Barangkali ini menjadi penyebab daripada terpengaruhnya agama, mungkin agama Nasrani atau agama Yahudi, maka pernikahan seperti ini adalah berbahaya untuk anak-anak. Ya, berbahaya untuk anak-anak. Akibatnya. Fa in kana thamata wa in kana thammata khasyah minal fitnah. Ya. Jadi kalau di sana ada rasa takut daripada fitnah, ala zawaji, mungkin fitnahnya akan menimpa kepada ala zauji, atas seorang suami, awil aulad ataupun anak, fayakunu zawaju qat'an muharraman. Kalau yang seperti ini justru malah hukumnya haram. Udah pasti. Kalau pernikahan ini bisa membuat penyebab fitnah sehingga bisa tertarik seorang suami untuk masuk ke agamanya itu perempuan, atau ke depannya anaknya bakal masuk ke agamanya itu perempuan, haram hukumnya. Mutlak.
Sedangkan maaf, zaman sekarang yang menikah dengan kaum-kaum begitu rata-rata bukan penuntut ilmu. Iya. Rata-rata orang-orang yang bukan bergelut di dalam ilmu agama. Ya kan? Terkadang juga seorang perempuan yang muslim bisa dia suka sama si laki-laki orang kafir. Padahal dia mungkin di ajaran orang-orang kafir tersebut kan ada yang dikatakan misionaris. Iya, dia diperbolehkan itu dia menikahi seseorang yang beda agama, tapi salah satunya untuk menarik begitu ya. Iya, jadi ini yang terpenting. Jadi ini adalah analisis daripada Syekh Ali As-Sabuni. Jadi barangkali Sayyidina Abdullah ibnu Umar itu melarang untuk menikahi orang-orang kafir. Itu dikhawatirkan mungkin untuk seorang suaminya, atau juga untuk kedepannya, lebih kedepannya. Anak. Orang menikah itu jangan egois. Kita harus mikirin gimana anak kita. Ya kan? Bukan urusan maaf hanya senang-senang kita aja. Iya. Itu. Mungkin jelas gak kira-kira? Wah, jelas ini, Sat. Jelas sekali nih kita mendapat referensi, rekomen dari kitab-kitab yang Mutaqaddimin dan Mutaakhirin. Masya Allah. Ini biar paham, biar jelas. Jangan sampai kita tertipu nih. Jangan sampai tertipu. Dan ingat bahwa yang muslimah masih banyak. Iya, benar. Yang muslimah masih banyak. Cakep-cakep juga yang banyak. Cantik-cantik masih banyak. Maka kita himbau nih, ya gak, para perempuan muslimah, ya gak, para kaum muslimah ini ya jangan ikut-ikutan begitu-begitu juga. Ya gak? Masih banyak orang muslim. Iya. Ya gak? Untuk menjaga daripada agama ke depan. Benar. Ya gak? Aduh. Jadi itu intinya apa ya? Harus kita pandang dulu mana yang kafir, laki-laki atau perempuan. Iya. Kalau yang laki-laki kafir nggak ada pembahasan, udah cukup, nggak boleh. Iya. Ya kan, udah cukup, tidak boleh. Itu harus kita rincikan seperti itu, karena di media sosial ada ya yang punya channel YouTube, dia ini non muslim dan ternyata dia nikahnya sama muslimah. Ya, takutnya dengan ada orang yang mengatakan tiba-tiba boleh-boleh saja, jadikan dasar. Iya, Ternyata enggak gitu. Aduh. Jadi kita sih Islam itu insya Allah selalu senantiasa, jangan masya Allah banget, mengajarkan toleransi, mengajarkan ini. Kita enggak membeda-bedakan ini, enggak. Cuma kita di saat menyatakan tentang agama Islam ya harus sesuai. Ya enggak. Kita enggak apa yang menghina, ya enggak menghina atau mengolok-olok. Tapi kalau enggak sesuai ya harus kita katakan tidak sesuai. Iya. Ini yang benar gitu. Jadi kesimpulannya dari ini, yang memperbolehkan yang memperbolehkan walaupun makruh tetap sulit. Iya, untuk direalisasikan. Mustahil gitu. Iya. Sulit. Ribet gitu kan. Ribet. Maka lebih kita ke apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Iya. Ini jadi meskipun ada yang memperbolehkan ternyata sulit, udah ngapain lagi kalau memang ini sulit, ya udah langsung ke pendapat daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Jadi kalau bisa jangan diterusin ya. Jangan diterusin. Kalau kita udah ada condong sama perempuan atau laki yang beda agama sama kita, jangan deh. Jangan. Meskipun di sini tadi ada yang ketinggalan nggak kita sebutin, meskipun kalau memang nggak ada kekhawatiran, ya kan? Kalau nggak ada kekhawatiran untuk bisa tertarik dengan agamanya, ataupun bisa tidak memberikan efek bahaya kepada anak-anaknya, memang ada yang di sini tuh tidak dikatakan haram, cuma tetap kembali kepada yang memperbolehkan, berarti itu. Gitu, iya. Kepada yang memperbolehkan, dan ingat syaratnya. Silahkan Anda mau pakai pendapat yang memperbolehkan, tapi jangan lupa dibuang syaratnya. Iya kan?
Jadi kita boleh, tapi syarat. Iya. Ya, kayak contoh mungkin dokter ngasih tahu boleh. Ya, mungkin orang orang yang punya diabetes boleh minum yang bergula-gula. Tapi jangan banyak. Syaratnya kan begitu. Jangan lupa diperbolehkan tapi ada syaratnya. Ataupun boleh minum yang bergula-gula tapi gulanya pakai yang ini. Kan ada syarat-syaratnya. Begitu juga sama pendapat yang tadi diperbolehkan meskipun dimakruhkan, tapi ingat syarat. Jadi jangan mau nyomot, ya kan, mau ngambil, tapi lupa syarat-syaratnya. Ya kalau bisa pikir-pikir dulu dah. Ya kayak contohnya gini dulu dah. Contoh lagi nih, kita mau naik pesawat, boleh gak kira-kira? Boleh. Boleh, naik Garuda, mau apa? Tapi syaratnya kan punya tiket. Bener. Punya tiketnya. Jadi jangan yang begitu itu satu paket harusnya. Harus satu paket. Tapi kalau pesawat kan kita beli tiket memenuhi syaratnya mudah. Cuman bagian hukum seperti ini. Ya tadi dijelasin, apalagi kita mesti melihat silsilah dulu. Leluhurnya bagaimana, histori kepercayaannya gimana. Apalagi maaf yang orang selain orang Bani Israel itu lebih sulit. Iya, bahkan tidak memungkinkan, jarang mungkin ya. Benar. Iya kan? Ya. Orang yang di Indonesia nih yang beragamakan Nasrani. Cari nenek moyangnya yang pertama siapa? Belum tentu tahu dia. Iya. Belum tentu tahu. Kita aja yang orang pribumi nyari leluhur kita bingung. Iya, bin-binnya itu nasabnya paling pribumi cuma sampai 4, 5 ya. Sulit. Ya Allah. Itu maka ya lebih bijaknya di inti daripada obrolan kita ini udah deh ikutin pendapatnya Sayyidina Abdullah ibnu Umar yang mengatakan haram. Iya. Selamat insya Allah. Selamat. Udah yang hati-hati. Iya nggak? Kita sengaja kita sebutkan di sini biar paham, biar jelas, biar nggak nanya-nanya lagi gitu. Kalau kita sekedar ngomong nggak boleh ataupun boleh, malah justru takutnya menimbulkan fitnah. Benar. Iya kan? Iya. Mungkin bisa difahami insya Allah ya. Insya Allah dipahami. Kalau nggak paham nanti bisa diputar-putar atau DM atau diulang-ulang lagi bahasa penjelasan dari Ustadz Anwar. Kalau mungkin nanti bisa baca kitab sendiri, nanti kita tulis cantumin kitabnya. Detail tadi. Minhajut Talibin. Dan ada syarahnya As-Sirajul Wahaj. Dan juga tadi Ayatul Ahkam. Tafsirnya Rawa'iul Bayan. Rawa'iul Bayan. Syekh Ali Sobuni. Masya Allah, ini insya Allah Syamil Kamil. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita mungkin cukup kali ya, dalam artian nggak perlu kita bahas mazhab yang lain. Karena di Indonesia ini kan mayoritas Syafi'i. Iya, maka cukup deh ya. Cukup, Masya Allah. Ini pokoknya cakep dah. Udah. Jangan tanya-tanya lagi gitu. Jangan tanya-tanya lagi ke Ustadz yang hanya memperbolehkan aja tapi nggak ada. Kita mesti tahu ilmiah dasarnya bagaimana. Dan ini di channel ini walaupun belum terkenal kan. Ngomong nggak terkenal kenceng banget. Ya mudah-mudahan manfaat walaupun nggak terkenal. Ya sedikitnya mudah-mudahan memberikan manfaat untuk masyarakat gitu. Amin. Ya dengan cara begitu menyebar ya, menyebar dari yang asing. Dari yang dikit, insya Allah menyebar. Iya, yang ngomong begitu ininya udah jutaan kali. Iya, kalau dari statistik ya. Iya. Statistik perhitungan. Tapi dalam perjuangan, ilmu perjuangan jangan menang menyerah. Iya. Yang penting berjuang. Masya Allah. Yang penting apa yang sesuai ulama katakan kita sampaikan. Benar. Kita sebenarnya nggak punya ilmu apa-apa. Iya. Kita dari tadi yang kita obrolin ya berdasarkan. Iya, bukan dari pendapat kita. Itu yang paling terpenting. Masya Allah. Udah hampir berapa jam kita nih?
Waduh. Setengah jam lebih kali ya. Setengah jam lebih. Oh, mungkin nggak usah lama-lama deh ya. Iya. Yang terpenting apa intinya sudah kita sampaikan. Iya benar-benar. Ya gak? Heeh. Nggak perlu kita panjang lebar. Mudah-mudahan manfaat. Ya poinnya udah dapet, udah masuk ke inti ini. Betul. Gongnya udah dapet dah. Tinggal sekarang ini apa namanya penonton dukung channel kita dengan cara mensubscribe, Iya. tonton, jangan di skip-skip, Jangan lupa langganan. jangan lupa langganan. Iya. Doain, biayain, subscribe, like, comment, Iya. and share. Intinya jangan di skip-skip, ntar apa namanya cuma ngomong pas didengar yang ngomong boleh doang, ya kan? Iya, itu batil itu. Iya. Jangan sampai. Jadi biar nggak gagal paham, tonton dari awal sampai akhir. Masya Allah. Udah kita akhiri aja kali Iya. ya. Pantengin terus, nanti kita akan bincang-bincang masalah agama yang lainnya, di tema-tema yang lainnya. Udah sini aja. Terus segini aja kami minta maaf. Iya. Syukran kasir. Thank you very much. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cakep.